Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Kau himpun kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, biar setiap benih firman-Mu boleh jatuh di tanah-tanah yang gembur, di tanah-tanah yang baik Tuhan. Benih firman-Mu boleh ditaburkan, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Kasih dan Sumpah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kasih dan sumpah ini boleh diperjumpakan dalam berkat blessing kepada Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada beribu-ribu keturunan berikutnya. Mari kita belajar Bapak Ibu sekalian apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mari kita baca Ulangan 7 ayat 6. Kita mulai. Akan saya bacakan firman Tuhan, perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ulangan 7 ayat ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diiklarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, Allah yang megang perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-Nya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini kita belajar apa yang disampaikan oleh Musa dalam Ulangan yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Bangsa yang menjadi biji mata Tuhan, bangsa yang ada di dalam hati Allah. Bagaimana Dia berkata dan diulangi kembali oleh Musa bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat disayangi Tuhan, suatu bangsa yang kudus, suatu bangsa pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukankah kita semua hari-hari ini boleh dikatakan sebagai anak-anak Allah, keturunan Abraham? Secara rohani, kita telah menjadikan Allah itu Bapa kita. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kalaupun kita dipilih Tuhan, sebagaimana bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan yang ke-7 dan 8 tadi, bahwa Tuhan memilih bukan karena Dia bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang gagah perkasa, bangsa yang memiliki sesuatu kelebihan-kelebihan secara spektakuler. Tidak. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, bangsa yang rapuh, suatu bangsa yang dikatakan bangsa yang diperbudak oleh bangsa besar Mesir pada waktu itu. Tetapi karena kasih-Nya,
Allah memilih. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Israel menjadi kekasih Allah, ada beberapa alasan yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa bangsa Israel ini adalah dipilih Tuhan bukan karena kegagahannya, bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena kasih Tuhan. Karena bangsa ini merupakan bangsa yang kudus di mata Tuhan, bangsa yang dipisahkan daripada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu sekalian, demikian juga hidup kita. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, kudus di hadapannya, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari orang-orang jahat, dipisahkan dari segala sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan, dikhususkan, dikuduskan, dan Dia memilih kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa, yang besar dalam hidup kita. Yang kedua, bangsa Israel merupakan kekasih Allah. Dikatakan Tuhan sendiri yang memilih bangsa Israel ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang pertama dikatakan, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang dipilih Tuhan, orang yang menjadi tempat kediaman roh Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita menyampaikan hukum-hukum Allah kepada dunia. Bukankah kita dipilih Allah? Allah rela mati bagi kita, menebus dosa kita. Demikian juga kita wajib menyerahkan hidup kita, nyawa kita kepada saudara kita. Kita dipilih Tuhan, roh Allah dalam hidup kita, maka kita menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran, kabar keselamatan bagi semua orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kita di dunia ini, banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini merupakan suatu pilihan Allah kepada kita semua. Amin. Yang ketiga, Israel kekasih Allah. Selain yang pertama adalah umat yang kudus, umat yang dipilih Allah. Yang ketiga merupakan umat kesayangan, Bapak Ibu. Luar biasa. Umat kesayangan. Arti dari kesayangan adalah di antara sekian pilihan yang baik, hanya dipilih satu yang merupakan kesayangan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita memiliki beberapa peliharaan, misalnya, ya, kita memiliki anjing misalnya, ya, ada 4 atau 5 ekor di rumah kita. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, di antara 4-5 ekor ini pasti Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian akan memiliki satu, ya, ekor yang menjadi kesayangan. Kenapa? Ya, bukan karena bagus bentuk rupanya, bukan karena pandai, mungkin karena hati. Dari hati ke hati tiba-tiba saudara sangat menyayangi yang satu ini. Demikian juga Tuhan melihat hidup kita. Bangsa Israel merupakan bangsa kesayangan, bukan karena lihat jumlah, kepandaiannya, kepintarannya, kehebatannya, tidak. Tetapi hati Allah jatuh kepada bangsa Israel. Itu merupakan suatu misteri hidup ilahi. Demikian juga kita menjadi kesayangan daripada Allah, ya, menjadi kesayangan daripada Tuhan, biji mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Coba kita lihat di kitab Mazmur 135 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Puji Tuhan. Ini dikatakan oleh Mazmur bahwa Tuhan memilih Yakub, ya, Israel menjadi kesayangannya. Demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian, kita adalah disayang Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pemilihan Allah dalam hidup kita sebagaimana Allah memilih Israel adalah umat yang kudus, umat yang dipilih dan merupakan umat kesayangan. Demikian juga hidup kita, kita adalah umat yang kudus, dipisahkan daripada dosa dunia ini, dikuduskan, ya, dilepaskan daripada, ya, kesengsaraan hidup,
yang ada di luar. Ya, begitu juga Bapak Ibu, kita dipilih Tuhan supaya Roh Allah dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi saksinya dan menyampaikan hukum-hukum Allah kepada dunia. Kemudian juga Bapak Ibu, sebagaimana Israel dipilih menjadi umat kesayangan, demikian juga kita menjadi kesayangan Bapak Ibu. Ya, kalau kita disayang Tuhan, apa yang menjadi alasan Bapak Ibu untuk khawatir? Apa yang menjadi alasan Bapak Ibu untuk takut? Apa yang menjadi alasan Bapak Ibu untuk gentar akan masa depan? Karena yang menyayangi saudara adalah pemilik masa depan itu sendiri, yang memiliki alam semesta, bahkan Dia yang menciptakan kita semua. Dan di situ kita menjadi kesayangannya Bapak Ibu. Luar biasa. Aminkan ini Bapak Ibu. Ya, sejak kita jatuh dalam dosa, kita sudah belajar, kita dibenarkan. Kemudian kita dikuduskan. Ya, ini merupakan suatu pemrosesan Bapak Ibu, bahwa bukti bahwa kita disayangi oleh Tuhan. Dan kelak kita akan menerima kemuliaan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita lihat lagi berikutnya. Bagaimana pemilihan Allah ini kepada bangsa Israel? Bukan hanya sekedar diucapkan janji seperti manusia berjanji. Tidak. Tetapi Tuhan mengasihi bangsa Israel, mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang melihat atau mendengar firman Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi. Dia memiliki hati Bapa, hatinya yang jatuh cinta kepada Israel, kepada kita semua. Hatinya diberikan Bapak Ibu. Dengan bukti apa? Dia mengiklarkan sumpah. Bukan hanya mengasihi diucapkan dengan biasa, tetapi dengan sumpah Bapak Ibu. Bayangkan, kalau manusia bersumpah itu memiliki suatu kekuatan, ya, kekuatan misteri, kekuatan ilahi, atau kekuatan gaib mungkin. Ya, kalau kita dengar legenda-legenda, ya orang tua menyumpahi anak, wah itu sangat saklar, ya, sangat ditakuti. Apalagi yang bersumpah ini adalah Tuhan alam semesta. Bayangkan, tidak mungkin apa yang keluar dari ucapan Allah batal. Pasti terjadi. Karena ikrar sumpah ini diucapkan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, Yakub. Dia berkata, demikian keturunanmu. Dia memperlihatkan Abraham bintang-bintang yang begitu luar biasa, tidak dapat dihitung. Demikian Tuhan berkata kepada Abraham, mengiklarkan sumpahnya, engkau adalah bapa segala bangsa. Wah, luar biasa. Justru dengan Tuhan bersumpah kepada Abraham, Abraham memiliki iman yang kuat walaupun Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan di Bukit Moria. Bukan hanya lihat Ishak, tapi dia melihat janji Allah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan mengasihi kita. Amin. Kemudian dia juga disertai dengan ikrar sumpah bahwa dia akan memberkati beribu-ribu keturunan. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini kita merupakan keturunan-keturunan Abraham secara rohani, beribu-ribu keturunan, luar biasa Bapak Ibu. Ya, seorang hamba Tuhan yang besar, Billy Graham, berkata, Tuhan tidak pernah menghilangkan sesuatu dari hidup kita tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini merupakan pengalaman daripada hamba Tuhan. Bahwa kita dulu orang berdosa, ya toh, kemudian kita dibenarkan, diganti, ya, maut diganti dengan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, hamba Tuhan Watchman juga berkata bahwa kalau manusia itu selalu mengalami suatu kehidupan yang berubah, tetapi bukan berubah Bapak Ibu. Dia berkata, hamba Tuhan berkata bahwa kehidupan manusia merupakan pertukaran kehidupan. Ya, yang dulu kita adalah orang yang berdosa, sekarang kita sudah dibenarkan, dipertukarkan menjadi hidup yang benar. Kita dulu adalah orang yang terhukum, dipertukarkan kita menjadi orang yang merdeka Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam kejijikan, dosa, sekarang kita apa? Dikuduskan, menjadi umat yang dikuduskan. Kalau kita dulu adalah orang yang terbuang,
dari hadapan Allah, dari hadapan manusia, dunia. Bahkan sekarang kita dipilih, dipertukarkan, kita memiliki suatu status sebagai anak raja, anak-anak kekasih Tuhan. Ya, kalau dipertukarkan itu bukan hanya ya, jadi status kita langsung penuh Bapak Ibu, ya. Lain kalau manusia itu berubah, ya dari muda berubah menjadi tua. Kalau dipertukarkan tidak Bapak Ibu, tidak memandang usia, perbedaan sosial, tetapi di mana engkau dosa sekarang dibenarkan, dulu engkau hitam sekarang putih. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau dulu engkau dibenci sekarang disayangi oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu kabar baik bagi kita semua, supaya iman kita kepada Tuhan, iring kita pada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan sungguh baik. Ini adalah pemilihan Tuhan Bapak Ibu kepada kita manusia. Tetapi saudara perhatikan, selama perjalanan Musa mengajarkan bangsa Israel ini untuk taat dan mengasihi perintah-perintah Tuhan, supaya blessing, berkat Abraham, Ishak, Yakub itu turun di atas bangsa ini. Kemudian Musa mati diganti oleh Yosua, menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Yosua mengalahkan 33 kerajaan, dan kemudian dia boleh menduduki dan bangsa Israel boleh menikmati tanah Kanaan yang begitu luar biasa, sesuai dengan janji dan sumpah Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi, semua digenapi. Ini secara luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia tetap manusia seperti kita Bapak Ibu sekalian, tidak akan beda. Kita lihat bangsa Israel merupakan cermin dari kita hari ini. Kita diselamatkan, kita dikasih demikian rupa oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada bangsa Israel? Setelah Yosua menjadi hakim yang pertama di bangsa Israel meninggal, diganti oleh hakim-hakim berikutnya. Selama hakim-hakim ini bisa memimpin, Tuhan memberkati. Begitu hakim-hakimnya mati, bangsa Israel kembali berontak kepada Tuhan, menyembah Allah-Allah ya daripada tanah yang diduduki, menyembah Allah-Allah asing, dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan, menimbulkan kepedihan yang dalam hati Tuhan. Bagaimana dia mengasihi dengan tanpa batas, tetapi bangsa ini mengkhianati kasih yang diberikan ini. Hatinya pedih, hatinya hancur, sehingga bangsa Israel ini diserahkan kepada bangsa-bangsa lain yang menjajah, menindas, ya, sampai bangsa ini berteriak-teriak kepada Tuhan. Pada hari ini kita belajar salah satu bagian yang kedua, bagaimana bangsa Israel yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memberkati sampai beribu-ribu keturunan asal dia mengasihi Tuhan dan memegang perintahnya. Kalau bangsa ini berontak, tidak mengasihi Tuhan, tidak memegang perintahnya, maka Tuhan akan memberikan kepada bangsa-bangsa lain yang menindas dan menjajahnya. Ya, mari kita belajar Hakim-Hakim 10, dan apa yang terjadi itu merupakan cermin bagi kita dan kita sendiri, apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6, saya bacakan. Pemberontakan Israel. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia tidak beribadah. Luar biasa ini bangsa Israel ini ya. Ayat yang ke-10, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak. 18 tahun lamanya mereka diperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang ada di Gilead.
Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Binyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Ayat yang ke-10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergilah saja, berserulah kepada Allah yang telah kamu pilih itu. Biarlah merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berdosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat menahan lagi hatinya melihat kesukaran mereka. Bapak Ibu sekalian, saudara lihat akan kisah ini, Hakim-Hakim 10 ini, begitu luar biasanya. Digambarkan pemberontakan Israel ini zaman Hakim Yeftah, ya. Setelah kejadian ini kemudian Yeftah dibangkitkan Tuhan menjadi hakim pada waktu itu, hakim yang ke-7 atau 9, Bapak Ibu. Ya, inilah gambaran daripada bangsa Israel. Ya, begitu dia menikmati suatu kebaikan, kemurahan, kemakmuran di negeri Kanaan, negeri yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, mereka boleh menikmati. Tapi karena kenikmatan ini justru membawa bangsa ini pemberontakan kepada Allah, kepada Tuhan. Dia menyembah, ya, Allah-Allah asing. Dan itu merupakan suatu kejijikan, dan itu merupakan suatu kebencian, dan itu merupakan menimbulkan sakit hati yang sangat dan luar biasa di hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini sangat menyakitkan sekali, Bapak Ibu. Ya, bukankah ini gambaran daripada kita, Bapak Ibu sekalian? Kita adalah manusia yang lemah. Kita tahu kita diselamatkan, kita boleh menerima berkat dan kasih karunia anugerah Tuhan. Tapi seberapa kadang-kadang kita juga tanpa sadar kita berontak kepada Tuhan. Kita menyembah Allah-Allah asing. Mungkin kita tidak menyembah patung, ya. Mungkin kita tidak datang pada ahli-ahli nujum, peramal dan sebagainya yang ekstrim-ekstrim itu, tidak. Tetapi kita meninggalkan Tuhan, ya. Bagaimana kita meninggalkan Tuhan? Nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan meninggalkan Tuhan itu. Dan itu menimbulkan sakit hati yang luar biasa. Sehingga apa? Tuhan memberikan bangsa ini kepada bangsa-bangsa asing yang memiliki Allah-Allah asing itu, untuk menindas dan menghancurkan, membinasakan bahkan bangsa Israel, bangsa yang menjadi biji mata Allah ini. Demikian juga Bapak Ibu, kesukaran-sukaran juga Tuhan biarkan, Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya menjadi trigger kita untuk kita ingat kebaikan Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan dari dosa kita. Sadarkah kita hari ini, Bapak Ibu? Ini merupakan gambaran daripada, ya, kehidupan kita hari-hari ini mungkin. Ya, saya katakan tidak semua sakit berasal dari dosa, tidak semua sakit karena iblis juga, ya. Tetapi juga ada sakit, ya, karena akibat dosa, kutukan kita. Ya, kita harus juga, ya, memilah-milah dengan berhikmat. Begitu kita ada suatu problem yang menyesakan atau apapun lah yang menimpa kita, kita langsung koreksi diri. Kita merenung, apakah aku ada salah di hadapan Tuhan? Pertobatan itu penting. Nah, kita belajar Bapak Ibu, bagaimana bangsa yang sudah diserahkan ditindas oleh bangsa asing, sehingga
bangsa ini bisa menimbulkan belas kasihan Tuhan, dan Tuhan tidak dapat menahan hatinya kepada bangsa ini. Ya, mari kita lihat dan kita belajar Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan itu memiliki seorang hati Bapa, hati yang begitu lembut, hati yang begitu luar biasa kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan dirinya secara total kepada kita agar kita dapat mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Bapak Ibu, Dia ingin ya Tuhan memberikan hidupnya total pada kita. Dia ingin juga kita total kepada Dia. Ya, Tuhan tidak ingin ada sesuatu yang lain dari hati kita selain Tuhan dalam hati kita. Dia tidak mau. Saudara perhatikan Yohanes 10 ayat 27, saya bacakan. Ini suatu ayat yang biasa kita dengar, tetapi hari ini ya biar kita mendapat rema dari ayat ini. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, saudara perhatikan tulisan yang saya buat warna merah. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku, kita ya mendengar suara Tuhan, dan Tuhan mengenal kita. Kita mengikuti Tuhan karena kita mengenal. 28, dan aku Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan Ulangan 7 tadi, Tuhan itu akan memberkati kita ya untuk selama-lamanya sampai beribu-ribu keturunan. Tidak ada satu tangan pun yang akan merebut kita. Sekian ribu tahun kemudian, Yohanes menulis di sini, ya, Yesus berkata, akulah gembala, domba-dombaku mengenal aku. Ya, kita mengenal Tuhan. Dan dikatakan Tuhan akan memberikan hidup kekal, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan Dia tidak ingin iblis merebut kita dari tangannya. Nah itu suatu prinsip yang harus saudara pegang, termasuk saya mesti renungkan. Prinsipnya Tuhan sangat mengasihi kita. Dia bersumpah ya untuk memberkati kita sampai kepada beribu-ribu keturunan, artinya selama-lamanya. Itu prinsipnya. Tetapi berkat Tuhan, blessing Tuhan ini ya bisa hilang bukan karena pihak Tuhan, tapi pihak manusia sendiri yang meninggalkan Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan, satu. Yang kedua, tidak mengikuti perintahnya. Itu. Nah, kalau kita dua-dua ini kita langgar, maka apa yang menjadi proteksi Tuhan dalam hidup kita itu akan terbuka, dan iblis akan merebut dan masuk di dalamnya dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis yang begitu jahat Bapak Ibu. Kita harus sadar akan hal ini. Kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan memberikan blessing-nya. Seperti bangsa Israel tadi, ya, dia berontak kepada Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan, ada 3 bagian Bapak Ibu. Nah ini yang kita harus pelajari, kita perhatikan. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita terpleset, kita bangun lagi, bagaimana caranya supaya hubungan kita ini baik dan berkat Tuhan itu tetap menaungi hidup kita. Yang pertama, rendahkan dirimu. Bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosanya, jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang tersembunyi Bapak Ibu. Engkau sembunyikan, Tuhan pun tahu. Pikiranmu cabul pun Tuhan tahu. Engkau berbohong pun Tuhan tahu. Apapun yang engkau lakukan Tuhan tahu. Jadi tidak ada alasan saudara tidak jujur merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan karena gengsi kita, mengeraskan hati kita tidak datang pada Tuhan. Perhatikan, selama kita tidak merendahkan diri, terbuka di hadapan Tuhan, kutuk, ya, tekanan, ya, penghancuran itu akan menyertai hidup kita selama-lamanya. Perhatikan, yang langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Merendahkan diri.
Ini diulangi di Tawari, 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, Tuhan Allah, akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Ya, ini yang dialami pada waktu firman Tuhan datang kepada Salomo pada waktu pentabisan bait Allah. Sedangkan hakim-hakim 10 itu jauh sebelum Salomo. Ya. Salomo, Daud, Saul, Samuel, beberapa hakim-hakim baru Yeftah. Ya. Kemudian diulangi lagi. Kalau umatku merendahkan diri mengakui dosanya, maka Bapa di surga akan mengampuni. Ini langkah awal Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, kita koreksi, rendahkan dirimu, maka pengampunan Tuhan akan datang. Ya, akan mendengarkan doa kita. Yang pertama. Yang kedua, selain kita datang merendahkan diri, bukan hanya dari ucapan saja, ya, tetapi apa? Menjauhkan Allah asing seperti tadi bangsa Israel. Selain dia ya meminta belas kasihan kepada Tuhan, kemudian bangsa Israel apa? Menjauhkan Allah asing. Ya, Baal-Baal tadi itu, ya, Asitoret dan sebagainya dari bangsa-bangsa asing yang diduduki itu disingkirkan. Itu merupakan suatu tindakan ekspresi bahwa aku menyesal dan aku berbalik pada Tuhan, dan disertai dengan tindakan. Tindakannya apa? Menyingkirkan Allah asing. Nah, saudara merendahkan diri, menyesal pada Tuhan, pengampun Allah datang. Lakukan yang kedua apa? Jauhkan Allah asing dari hidupmu. Apa itu? Mari kita baca Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu, ya, segala sesuatu duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, sama dengan Allah asing dalam hidupmu, ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Perhatikan sekali lagi ya, saya bacakan. Ini penting sekali. Menjauhkan Allah asing yang bagaimana toh? Wong aku ndak nyembah patung, aku ndak begitu kang ramal, aku ndak begini ndak begitu. Perhatikan yang ini. Apa yang dikatakan Paulus? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, dan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari, dunia ini makin hari makin jahat Bapak Ibu. Penggenapan firman Tuhan, manusia makin memikirkan diri sendirinya, ya, memikirkan diri sendiri, egois, ya. Terus apalagi serakah, kemudian penuh dengan hawa nafsu yang menimbulkan kejahatan. Ya, kalau kita renungkan dunia ini makin lama makin jahat Bapak Ibu. Bagaimana mungkin dalam kondisi pandemi, orang susah, dana-dana itu masih banyak yang hilang, lenyap, tidak tahu rimbanya kemana. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Ya, belum lagi kita ya sesama ya manusia dengan kondisi yang tidak baik ini merupakan suatu ujian juga bagi kita. Bagaimana kita tetap mengasihi mereka, bagaimana kita tetap menolong mereka, memperhatikan, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, mari kita kembalikan pada firman Tuhan. Apakah ini benar di hadapan Tuhan? Jangan-jangan ini merupakan Allah asing dalam hidupku. Nah ini, hati-hati sekali Bapak Ibu. Ya sekali lagi, jadi yang pertama merendahkan diri. Yang kedua disertai tindakannya apa? Menjauhkan Allah asing. Yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga Tuhan tidak dapat menahan hatinya. Selain itu apa? Yang ketiga, selain menjauhkan Allah asing, ya,
kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan kembali. Tuhan yang mengasihi, kembali kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan takut dan hormat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 tahap kita dikasih Tuhan. Kalaupun kita jatuh dalam dosa sehingga Tuhan meninggalkan kita, bagaimana bangsa Israel menarik hati Tuhan untuk jatuh belas kasihan, sehingga Tuhan dikatakan tidak dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Demikian juga kita belajar, Tuhan tidak dapat menahan hatinya melihat kita, anak-anak yang dikasihi, yang sudah tergelincir jatuh dalam dosa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bertobat, merendahkan diri, jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, disertai dengan tindakan nyata, menjauhkan Allah asing yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa itu, yang merupakan pemberontakan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita kembali beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapannya, serta ucapkanlah syukur. Bapak Ibu, memang berat Bapak Ibu, gampang diucapkan, susah untuk dijalani. Harganya mahal sekali. Untuk berbuat baik itu tidak gampang Bapak Ibu. Kita mau berbuat baik kadang-kadang disalah mengerti. Kita mau melakukan sesuatu yang mulia, ya kemudian ada yang mencela. Tidak mudah. Kita mau jujur, ya toh, tetapi ada tekanan di dalam batin. Kalau tidak jujur, ajur katanya. Loh, pilih yang mana sekarang? Nah, ini suatu pertentangan di jiwa kita, pikiran perasaan kita yang terus berjuang selama hidup kita. Ya, nah ini yang dikatakan pengudusan, proses pengudusan Bapak Ibu. Ya, kita harus berani bayar harganya. Kalau kita berani bayar harganya, percayalah firman Tuhan ini ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh Musa, ya diulangi lagi apa yang terjadi pada Abraham, Ishak, Yakub. Yang Tuhan mengasihi Abraham, bangsa akan terpilih, Ishak, Yakub, dengan apa? Sumpah. Musa hadir sekian tahun kemudian, sekian ratus tahun kemudian diulangi lagi pada zaman Daud, ya, kemudian diulangi lagi pada zaman rasul-rasul. Hari ini kita belajar lagi, diulangi lagi apa yang pernah dikatakan Tuhan kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yosua, kepada Daud, kepada Salomo, kepada rasul-rasul. Kemudian hari ini kita membaca firman Tuhan yang sama. Ternyata kasih Tuhan itu tetap Bapak Ibu. Ya, kalaupun kita jauh dari Tuhan atau kita jatuh dalam dosa, sekali lagi Bapak Ibu, rendahkan diri, jauhkan Allah asing, kemudian beribadah. Nah, mari kita lihat berikutnya. Kasih Allah itu kasih yang abadi Bapak Ibu, tidak lengkang oleh waktu dan zaman. Sekalipun orang Israel pantas menerima penderitaan yang sedang mereka alami, Allah sedang sangat terharu melihat penderitaan mereka. Ya, sangat terharu Tuhan itu. Demikian juga kalau kita menderita, Tuhan itu juga sangat haru terhadap kita Bapak Ibu sebetulnya, karena kasihnya ini. Kemurahan Allah yang lembut tersedia untuk semua orang yang telah berdosa, yang sedang menderita akibat-akibatnya yang dahsyat, dan yang bertobat serta mencari pengampunan. Dalam situasi semacam itu kita tidak dapat yakin bahwa hati Allah tersentuh oleh kesusahan dan penderitaan kita, sehingga mengasihi kita dan memulihkan kita kepada posisi persekutuan yang dekat kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi Bapak Ibu, boleh dikatakan Tuhan memilih kita bukan karena kita hebat, kita luar biasa, enggak. Karena kita itu Kita adalah umat yang kudus, dipilih, disayangi. Kenapa? Karena
Tuhan telah bersumpah, dengan hati Dia mengasihi, dengan sumpah dikatakan Dia akan memberkati mengasihi kita bagi yang mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya kepada beribu-ribu keturunan. Ya, ini adalah janji Tuhan, kasih yang abadi untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu kalau kita ini apa? Ya, untuk tidak mengasihi Tuhan, ya, berontak kepada Tuhan, ya, meninggalkan Dia, mengikuti kesenangan dunia. Sebenarnya tidak ada alasan, ya. Allah itu adalah kasih abadi, belas kasihan Allah untuk dunia yang terhilang, menggerakkan Dia untuk mengutus putranya untuk menempatkan diri di tengah orang berdosa dengan dirinya sendiri. Inilah adalah pertukaran itu Bapak Ibu. Yang harusnya kita mati dalam dosa, kita dibenarkan, ditukar tempat kita Bapak Ibu. Yang harusnya dia kaya dijadikan miskin, yang harusnya kita miskin dijadikan kaya karena kasihnya dan sumpahnya ini. Bukankah kita orang yang luar biasa Bapak Ibu? Nyawa saja Dia berikan, apalagi sandang pangan papan, jaminan masa depan yang begitu luar biasa di dalam Dia. Pasti Dia akan berikan pada kita. Cuma dua syaratnya, gampang Bapak Ibu. Kasihi Dia dengan segenap hati, kemudian turuti segala perintah-perintahnya. Walaupun susah, walaupun sukar, saudara harus tegar, harus teguh memegang perintahnya, walaupun sangat mahal harganya. Saudara pegang ini, saudara percaya firman Tuhan ya dan amin, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Baik engkau, baik anakmu, cucumu, bahkan pada keturunan-keturunanmu yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kembali Tuhan kami merendahkan diri, kami merenungkan betapa kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau telah memilih kami, Engkau telah menjadikan kami umat yang kudus Tuhan. Engkau menyayangi kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, tidak Tuhan. Kami lemah, kami jelek Tuhan. Tetapi Engkau mengasihi kami dengan hati-Mu Bapa. Dengan sumpah Tuhan, Engkau mengiklarkan mengasihi Israel, mengasihi kami sampai kepada beribu-ribu keturunan Tuhan. Asal kami mengasihi Engkau dan memegang perintah-perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk kami takut lagi, tidak ada alasan untuk kami gentar lagi Tuhan, tidak ada alasan kami untuk khawatir lagi Tuhan, tidak ada alasan kami untuk bersungut-sungut lagi Tuhan, tidak ada alasan untuk kami marah, berontak kepada Engkau Bapa. Biar apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan, justru membalikkan kami untuk kembali kepada Tuhan yang telah memegang sumpah akan kasih-Nya ini. Kasih yang abadi, yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk suatu pertukaran yang harusnya kami binasa. Kami menoleh hidup. Yang harusnya kami miskin, kami kaya oleh karena Engkau Bapa. Itu merupakan pertukaran yang ajaib Tuhan, yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Materaikan dengan Roh Kudus-Mu Bapa, dan kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami, jamah hidup kami Bapa. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau terus berbicara. Sempurnakan firman-Mu dalam hidup anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan, berbuat dikasih Tuhan. Sungguh kita boleh mengucap syukur kalau hari ini kita sehat, kita bisa beribadah, ya. Kita sudah memuji, muliakan Tuhan, ya.
kita sudah juga mendengarkan apa kata firman Tuhan, ya. Terima kasih atas pelayanan, pemimpin pujian, musik, tim recording, juga hambanya Pak Gunarso yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya biarlah kita semuanya boleh tetap setia, ya, mengiring dan melayani Tuhan walau suasana masih pandemi, ya. Bapak dikasih Tuhan, bagaimanapun keadaan saat ini, saya tetap menghimbau, mengharapkan kita semuanya tetap jaga kesehatan kita, ikuti tetap protokol kesehatan, ya. Jangan lengah, jangan kendor, ya. Mungkin ada berita di sana sini, sudah melandai, tetapi mari kita tetap waspada, ya. Di luar negeri seringkali sudah boleh buka masker, tiba-tiba lockdown kembali, ya. Jadi Ibu Bapak jangan kendorkan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, ya. Jadi kemanapun kita pergi jangan lupa pakai masker, ya. Dan masker double lebih baik lagi, ya. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, kiranya kita juga tetap berdoa, Satgas Covid, Bethesda Gateway yang sudah dibentuk, ya. Kiranya boleh tetap waspada, ya. Biarlah tim ini tetap bekerja, ya. Berdoa, bekerja, ya, memantau jemaat, ya. Dan kita mengharapkan bahwa tidak ada satupun jemaat Bethesda Gateway yang terpapar COVID-19 ataupun sakit-sakit yang lain, ya. Oleh karena itu juga tim doa kiranya tetap memberikan menggelorakan semangat berdoa bagi seluruh jemaat sebagai saling mendoakan dan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, tanggal 17 Agustus kemarin negara kita berulang tahun yang ke-76, ya. Gereja kita kita akan peringati secara sederhana dalam ibadah minggu depan, 22 Agustus dengan suasana kemerdekaan, ya. Diharapkan Ibu Bapak di rumah masing-masing, mari kita pakai nuansa merah putih, ya. Pakai putih boleh, pakai merah boleh, merah putih juga boleh, ya. Supaya kita walaupun di masa pandemi kita masih tetap boleh memperingati, mensyukuri di mana 76 tahun negara kita boleh merdeka, ya. Mari kita isi kemerdekaan kita dengan apapun yang Ibu Bapak bisa lakukan, ya, termasuk menjaga kesehatan ini adalah salah satu juga menjaga NKRI, ya. Kalau kita kuat, kita sehat, negara itu kuat, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kita berdoa untuk anak-anak kita, ya, yang masih belum tatap muka, kiranya boleh tetap, ya, tekun belajar, ya. Berdoa untuk anak-anak Tuhan, mungkin hari-hari ini ada yang sakit. Kalau sakit di rumah sakit maupun di rumah, kiranya juga Tuhan berikan kesembuhan, ya. Juga kita berdoa untuk negara kita, ya. Mulai para pemimpin kita, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, kiranya boleh tetap bisa membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur, dan segera boleh melalukan pandemi COVID-19 dengan secepat-cepatnya, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Mari saya undang Ibu Bapak kembali bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini, ya.
syukur dan terima kasih kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah. Engkau telah pimpin ibadah kami. Mulai awal, pertengahan hingga selesainya, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan kami boleh mendengar apa kata firman Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dimanapun mereka beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pemimpin pujian, baik pemusik, tim recording, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Satgas Covid, Bethesda Gateway yang telah Engkau bentuk, kiranya boleh tetap bersemangat Tuhan, untuk memantau, untuk mengarahkan, untuk memberikan hal-hal yang positif, sehingga jemaat Bethesda Gateway Tuhan boleh terus mengikuti protokol kesehatan, sehingga tidak satu pun yang terpapar. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu hari-hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit, di rumah sakit ataupun di rumah, kiranya dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu mungkin hari-hari ini yang usahanya sepi, yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus, Engkau menolong, Engkau buka jalan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah kami sepanjang minggu ini, ibadah raya, ibadah Joyful Kid, remaja, pemuda, dewasa muda FC, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Lalu kami berdoa untuk negara kami Tuhan, di mana tanggal 17 nanti akan peringati 70 tahun, 76 tahun kemerdekaan. Kiranya Tuhan, Engkau tetap jagai sehingga NKRI boleh tetap utuh, negara bersatu, semuanya boleh mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Berikan hikmat Tuhan, sehingga boleh membawa negeri ini menuju masyarakat adil makmur, dan segera bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan secepat-cepatnya, dan juga memulihkan ekonomi negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, Amin. memberkati kesehatan saudara, Amin. memberkati usaha pekerjaan saudara, Amin. memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, Amin. terlebih memberkati pelayanan saudara, Amin. hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.